Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang saat ini telah memasuki episode ke-35 dengan judul Menjadi Belut. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan pasca meninggalnya penguasa Keraton Demak Bintoro, Sultan ketiga yang bernama Sultan Trenggono, yang telah wafat dalam peperangan di Penarukan, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan di Kesultanan Demak. Hasil musyawarah para Amirul Amri, para Sunan Wali Songo, menunjuk putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Raden Bagus Mukmin ditetapkan menjadi Sultan keempat di Keraton Demak Bintoro. Namun hingga saat ini hal itu menjadi kegelisahan para kerabat Keraton Demak Bintoro, termasuk sang adik yang menjadi penguasa di Kadipaten Jepara, Ratu Mas Kencono atau Ratu Kalinyamat, beserta suaminya Pangeran Hadiri, seakan-akan gelisah hingga sekarang kakaknya tersebut belum mau dilantik untuk menjadi Sultan Demak keempat. Dan kita kembali kepada seorang tokoh dari Pengging yang bernama Mas Karepet atau Jaka Tingkir. Di saat mudanya yang telah berhasil menjadi seorang penguasa di Kadipaten Pajang dengan bergelar Adipati Adi Wijaya, yang saat ini tengah melakukan topo kungkum di sendang leluhurnya di daerah Pengging di kaki Gunung Merapi. Air tenang menghanyutkan. Sambil berteriak, ia hentakkan kedua tangannya bergantian ke depan. Musuh yang diam adalah ancaman yang paling membahayakan, ucapnya dalam hati sambil kedua telapaknya terbuka tegak lurus, jari jemari rapat saling menekan. Ketika telapak kanan terdorong keras ke depan, tangan kiri tertarik kencang ke belakang. Lalu gerakan pun bergantian.
telapak kiri maju dengan cepat, tangan kanan yang ditarik mundur lebih cepat. Begitu seterusnya berulang-ulang hingga membuat air di seputar tempatnya berendam menjadi gemuruh, riuh bergelombang. Dan ancaman terbesar selalu datang dari orang yang paling kecewa. Katanya dalam hati. Bersama pusaran air pun ternyata dari gerakan kedua lengannya, gelombang yang terus membesar memenuhi air tengah telaga, membuat lipatan-lipatan riak yang terus memecah pada permukaan air yang berombak. Dan dengan terdorongnya kedua telapak tangan ke depan dan belakang secara bergantian, air pun tersentak, terluntar dengan cepat ke depan. Gebrakan air yang mengombak penuh kekuatan menjadikan pohon pisang yang tepat tumbuh di pinggir kolam cerai-berai pecah dan tersobek daun-daunnya. Tangkai pun luruh, patah, tertabrak kerasnya terjangan air yang menggejolak dari tengah kolam. Kudus adalah lawan yang diam, tetapi sebenarnya menyimpan kekuatan yang menyeramkan. Bisikan itu kembali terngiang jelas dalam pendengarannya. Sebuah kalimat ucapan Ki Juru Martani yang membuatnya makin keras melontarkan air dengan kedua tangannya. Kencang gerakan tangannya membuat air yang tenang berubah menjadi sangat kuat bertenaga. Dan bukan hanya pohon pisang yang telah tumbang oleh terjangannya, air yang keras dan kencang itu pun telah menerjang semak perdu di sekelilingnya. Pepohonan tep-tepan atau semak perdu terombang ambing oleh desakan air bercampur udara yang kuat keras menerjang, menjadikan tangkai-tangkai semak yang tumbuh merimbun itu patah dan daun-daunnya yang lebat pun rontok berguguran, membuat batang-batangnya gundul meranggas seperti telah diterjang amukan badai angin topan. Ia seperti arus air sungai Premulung ini, arus yang tenang tetapi sesungguhnya sangat menghanyutkan. Bahkan ketika banjir meluap, ia mempunyai kekuatan mendobrak tanggul Bengawan Semang. Melanjut Ki Juru sambil naik ke atas batu hitam. Sungai Premulung sedang pasang ketika kedua pembesar Pajang itu tengah berbincang. Hujan lebat semalaman telah membuat air sungai yang mengalir ibarat kadipaten menjadi banjir bandang. Lebar sungai yang sebelumnya hanya 20 langkah orang dewasa, ketika banjir datang meluap hingga ke tepiannya,
membuat lebarnya bertambah 2 kali lipat. Namun dengan tebing yang lumayan dalam, air yang meluap tak sempat menenggelamkan persawahan sebelah timurnya. Langsung berbatasan dengan tembok batas barat wilayah Kadipaten Pajang. Meskipun hujan telah reda sejak dini hari sampai siang, air bah masih terus meluap. Dan dengan berdiri di atas batu hitam di sebelah timur sungai, kedua laki-laki itu terus bercakap-cakap. Aliran sungai menjadi coklat tua, bercampur lumpur hutan yang luruh karena tergerus derasnya banjir. Rumput dan semak yang ada di pinggiran banyak yang terbawa ketika tanah tempatnya tumbuh terpapras oleh air yang menderas. Dan bukan hanya semak, pepohonan yang tumbang pun banyak yang turut terbawa arus yang makin besar. Air banjir yang terus meluap hingga membesar lebih dari 2 kali aliran sebenarnya. Mendadak dari arah selatan, beberapa gelondongan pohon meluncur cepat. Batangan-batangan kayu hitam itu tengah terbawa banjir yang pasang. Dan dalam arus yang terus meluap, gelondongan itu terhalang lajunya oleh semak yang memenuhi batu hitam di tengah kali. Timbunan semak itu membuat batangan pohon terhenti dan terlontar ke tepian sebelah kiri, tepat tak jauh dari batu hitam tempat Ki Jurumartani berdiri. Lama batang gelondongan pohon itu pun ditepikan oleh Ki Jurumartani. Tanpa banyak mengeluarkan tenaga, kayu gelondongan itu dihentikan lajunya. Lalu dengan sekali tendang dari kekuatan kakinya yang telah terlatih, kayu-kayu sebesar badan manusia itu pun terlempar hingga ke tepian. Kayu-kayu tua itu pun berserak di sekitar pohon nangka, tempat biasa Mas Karebet memberi makan Simoseto atau harimau putih kesayangannya. Mau buat apa kayu itu, Wo Jurumartani? Tanya Mas Karebet melihat sahabatnya yang tengah menendang batangan kayu terakhir. Yang ditanya hanya tersenyum sambil berkata, "Bisa kita buat rakit, Kanjeng Sultan." "Untuk apa?" tanya Mas Karebet. Kembali lelaki itu tersenyum dan berkata, "Kanjeng kan telah dikenal rakit. Kalau suatu saat nanti ada orang yang meragukannya atau anak cucu kita di masa depan bertanya, kita bisa menunjukkan rakit ini sebagai buktinya," kata Ki Jurumartani. Mas Karebet tersenyum mendengar ucapan
yang baginya sebenarnya telah menyerupai sindiran, karena sesungguhnya tak ada pertempuran dengan buaya yang telah dilakukannya di Kedung Srengenge. Semua hanya cerita yang dibuat untuk menutupi semua tingkah lakunya yang pernah menodai anak perempuan Ki Baurekso. Ia pun kembali terdiam ketika Ki Jurumartani telah melanjutkan ucapannya. Romo Kudus adalah orang yang kecewa karena ia telah menjagokan penangsang dalam pemilihan sultan. Namun dengan siasat kita, jagonya itu akhirnya kalah oleh jago kita, si Buta Mukmin, yang ternyata yang disetujui oleh para wali untuk menggantikan Sultan keempat di Demak. Namun sebagai pemimpin Dewan Wali, dia tetap memiliki tempat yang tinggi di Kesultanan. Keberadaannya tidak bisa kita sepelekan, kata Ki Jurumartani. Sementara Mas Karepet pun masih terdiam, Ki Juru pun menghentikan perkataannya. Dengan loncatan yang cepat, lelaki itu telah berada di tepian timur sungai. Dengan gerak yang sangat cepat, ia merapikan kelima batang gelondongan kayu hutan yang telah ditata membujur ke selatan. Dengan belahan bambu betung, gelondongan kayu itu direkatkan satu sama lain agar kencang dan rapat. Tak berapa lama rakit pun telah terbentuk, dan dengan tendangan yang keras pada ujungnya, rakit yang membujur pun kemudian berdiri tegak menyandar pada batang pohon nangka. Mas Karepet pun terkenang pada rakit yang pernah dipakainya 20 tahun silam. Rakit kayu yang pernah dibuat oleh para murid Padepokan Getas Aji atas perintah Ki Ageng Banyubiru. Rakit kayu yang telah mengantarkannya dari Getas Aji ke pesantren Prawoto pada waktu ia hendak kembali suwito atau mengabdi ke Kesultanan Demak. Kembalinya ia menjadi seorang tamtama setelah peristiwa yang memilukan dan memalukan yang membuatnya harus terusir dari Kesultanan Demak. Mas Karepet sejenak mengenang masa lalu, namun buru-buru dihilangkan karena mendadak Ki Juru telah menjajari langkahnya. Dan Ki Jurumartani pun berkata, apalagi dulu waktu muda si Buta Mukmin adalah murid Romo Kudus, maka bagaimanapun juga bisa saja kedekatan itu akan dimanfaatkan kembali olehnya. Dewan Wali yang sekarang
tidak lagi punya kekuatan bisa menjadi tegak dan berkuasa kembali kalau nanti si buta mukmin yang menjadi sultan. Apalagi ditambah dengan ketaatannya setelah madhep mulomo atau menjadi seorang ulama yang bergelar Sunan Prawoto. Kalau kita lihat kedekatan pandangan keislaman dia makin kesini ternyata lebih condong pada Romo Kudus daripada Romo Kalijogo yang dulu juga menjadi gurunya. Kalau hal ini dilewatkan benar-benar bisa menjadi ancaman yang menakutkan Kanjeng Sultan, kata Ki Juru Martani. Mas Karepet pun memejamkan mata kembali, merenungkan semua ucapan Ki Juru Martani yang mendadak jelas terdengar. Dan Juru Martani pun melanjutkan, maka untuk berjaga-jaga kedekatan guru dan muridnya itu harus kita cegah. Jangan sampai si buta mukmin dekat kembali dengan bekas guru yang itu. Karena kalau itu terjadi, ancaman Kudus akan makin nyata. Ular itu menjadi makin berbisa. Demikian ucap Ki Juru Martani kepada Mas Karepet, dan Ki Juru pun kemudian dengan runtut memaparkan pandangannya. Menurut sang penasihat yang juga saudara seperguruannya, keberadaannya sebagai pemimpin Waliul Amri merupakan ancaman untuk rencananya. Karena secara sah lembaga para ulama itu masih merupakan kedudukan yang penting dalam menentukan arah kebijakan Kesultanan Demak. Meskipun pada saat ini keberadaan Sunan Kalijogo sedang tidak menguntungkan baginya, namun bisa saja ia akan membangun kekuatan kembali ketika nanti Raden Bagus Mukmin yang keislamannya lebih lurus benar-benar menjadi Sultan Demak. Maka sebelum kekhawatiran itu terjadi, kita harus mendalui jangan sampai Dewan Wali bisa berdiri lagi di pemerintahan si buta mukmin, dan jangan sampai Romo Kudus mempunyai kekuatan yang baru untuk turut menentukan jalannya pemerintahan. Ular berbisa itu harus bisa kita jadikan seekor belut. Mengubah ular menjadi belut, ucap Mas Karepet mendadak hening. Mas Karepet pun berker. Nah saudara, sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Salam Merayu, salam budaya. Sampai jumpa.